Cek cek. Baik. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan hari ini untuk hadir dalam kegiatan presentasi rencana tindak lanjut. Bapak Ibu, saya selama 2 bulan ke belakang mengikuti program PPKG, program keprofesian guru PJOK. Nah, sekarang saya di sini di depan, insya Allah akan mempresentasikan di komunitas KBS Kombel, komunitas belajar sekolah terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Arif Rahman. Ya, saya mengajar di sini yang guru mata pelajaran PJOK atau olahraga. Baik Bapak dan Ibu, ini terkait RTL ya. Saya punya rencana Bapak dan Ibu mengadakan kegiatan terkait dengan kegiatan olahraga, yaitu membangun kebiasaan gaya hidup sehat dan bugar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan lanjut. Nah, latar belakang kenapa saya membuat program di komunitas ini, yaitu usia remaja merupakan masa yang paling berpotensial untuk tumbuh kembang baik fisik maupun mental. Untuk itu remaja akan lebih baik mendapatkan aktivitas fisik yang cukup dan pengetahuan terkait gaya hidup sehat agar tumbuh kembang berjalan secara optimal. Selain itu ada banyak potensi dari setiap peserta didik yang harus digali untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk bekal mereka agar dapat mengetahui potensi diri mereka. Nah, di SMA Negeri 32 Jakarta, khususnya kelas 11, kebiasaan untuk melakukan aktivitas fisik dan menerapkan pola hidup sehat masih dianggap rendah seperti itu. Untuk itu perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan kebiasaan aktivitas fisik dan sosialisasi terkait dengan pola hidup sehat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita ketahui bahwa zaman sekarang peserta didik itu kebanyakan berkutat dengan gadget seperti itu. Jadi untuk melakukan aktivitas fisik atau makanan-makanan yang sehat itu sudah jarang sekali diterapkan. Makanan banyaknya fast food seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Itu melalui kegiatan membangun kebiasaan gaya hidup sehat dan bugar, sekolah mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan peserta didik mampu mengkreasikan berbagai macam gerakan atau aktivitas fisik yang dipilihnya sebagai upaya perwujudan sehat jasmani, dan peserta didik juga diharapkan mampu sadar akan betapa pentingnya menerapkan pola hidup sehat untuk dirinya. Dalam program ini mengajar peserta didik membuat aktivitas fisik dan mensosialisasikan pola hidup sehat dengan mandiri, kreatif, dan kolaborasi. Nah, dalam program ini peserta didik atau murid itu dapat memilih aktivitas fisik yang mereka inginkan, seperti itu untuk mengembangkan kebugaran mereka, sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan untuk diterapkan dalam bagian pola hidup sehat. Pelaksanaan program ini melibatkan kombel, ya, kolaborasi guru antar mata pelajaran, khususnya PJOK dan guru biologi, ya. PJOK dan guru biologi sebagai motor untuk mengembangkan pengetahuan terkait konsumsi makanan sehat serta secara menyeluruh dengan memanfaatkan aset manusia yang ada, diharapkan mampu tercapai tujuan yang diharapkan. Jadi kenapa dengan biologi? Karena
Saya menganggap bahwa biologi ini mata pelajaran yang bisa dikolaborasikan sebenarnya dengan matematika juga bisa, terkait dengan menghitung jumlah kalori dari makanan-makanan tersebut seperti itu. Jadi adanya kolaborasi ini diharapkan peserta didik lebih bersemangat lagi. Oke. Silakan Bu Adlina di depan berarti. Alhamdulillah guru biologinya sudah datang. Bu di depan. Oke. Lalu selanjutnya peserta didik mampu mengolah kebiasaan mengkonsumsi makanan yang baik untuk dirinya agar peduli terhadap kesehatannya, serta peserta didik diharapkan mampu mencari dan melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam upaya memelihara kesehatan fisiknya. Program ini melibatkan komunitas belajar di sekolah, utamanya guru mata pelajaran BJOK, guru biologi, BK. BK ini bisa berkonsultasi terkait dengan kesehatan mental seperti itu. Terus matematika yang tadi disebutkan bisa cara menghitung jumlah kalori yang ada di makanan gitu, supaya apakah berlebih atau kurang dalam satu hari itu porsi makanannya seperti itu. Sehingga diharapkan mampu membantu pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu peserta didik mampu berkembang secara optimal dari segi mental, sosial, dan juga secara fisik. Nah, capaiannya itu peserta didik mampu mandiri, kreatif, peduli, dan tanggung jawab. Seperti itu nanti ketika program ini berjalan. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ada koordinasi, terus pendataan, mencari referensi, program pelaksanaan, evaluasi, dan tidak lanjut. Ya. Kita masuk di pelaksanaan ini. Untuk langkah-langkah jadwalnya 16 Agustus pelaksanaan di komunitas belajar hari ini. Itu nanti evaluasinya di 1 Desember. Mungkin programnya akan berlanjut atau tidak seperti itu. Nah, struktur program dan mitra di sini ada peserta didik, pimpinan yaitu kepala sekolah, wakil, terus ada orang tua, instansi terkait. Kalau misalnya terkait dengan kesehatan makanan bisa BPOM dan lain-lain, itu bisa kita libatkan. Itu. Waktu pelaksanaan akan di tanggal 20 sampai 30 Agustus nanti. Nah, peserta didik yang dilibatkan adalah kelas 11 tentang usia di 16 sampai 17 tahun. Untuk komunitas belajar sendiri ini berperan sebagai tim fasilitator. Itu untuk peserta didik berkonsultasi. Itu apa yang mau ditanyakan. Kalau misalnya guru PJOK, peserta didik bisa berkonsultasi terkait aktivitas fisik yang bisa dipilih untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya. Itu untuk misalnya mata pelajaran biologi bisa berkonsultasi terkait dengan makanan-makanan yang bergizi begitu. Dan yang matematika bisa berkonsultasi terkait dengan tadi perhitungan jumlah gizinya. Nah, aset yang kita miliki ya alhamdulillah 32 banyak asetnya dan tidak susah ya, termasuk misalnya manusia ada kepala sekolah, murid, guru, rekan sejawat, terus sosial, lingkungan sekitar juga kondusif ya, fisik, sarana dan prasarana yang mendukung seperti itu, politik, dukungan dan kebijakan dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan program. Untuk rencana refleksi nanti setelah berjalannya program ya dilakukan ya, murid diberi kebebasan dalam berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaan selama mengikuti kegiatan. Selanjutnya perubahan dan hal baru yang mereka dapatkan selama mengikuti program, serta membuat rencana perbaikan dipandu oleh Bapak Ibu. Terus ini ada kemungkinan dan tantangan yang nanti program ini diluncurkan, yaitu dari konsistensi pelaksanaan program. Yang kedua yaitu keterlibatan aktif murid dalam program itu sendiri. Selanjutnya ada kepengawasan
ya. Terus ada komitmen murid, ya. Selain murid, guru juga harus perlu berkomitmen, dan orang tua dalam pelaksanaan program, dan konsistensi penerapan pasca program. Nah, rencana solusinya terkait dengan hamba ini yaitu untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, terus konsisten menjalankan program yang ada, serta dukungan kepala sekolah dan orang tua. Yaitu mungkin yang bisa saya paparkan di komunitas sekolah ini, mungkin ada ada masukan dari Bapak Ibu guru, termasuk mungkin terkait misalnya tadi yang ada bantuan dari biologi gitu, terkait dengan makanan sehat gitu, atau ada masukan terkait dengan program yang akan diluncurkan itu yang mungkin, atau ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu guru di komunitas ini supaya nanti peluncuran program bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sedikit Pak Arif ya. Wah, saya juga ya baik Pak Arif, ini bagus banget, konsepnya juga dahsyat. Ya cuma sedikit, kalau tadi saya lihat lebih banyak ke konsepnya ke fisik gitu ya. Iya betul ya, olah fisik gitu ya. Ya kalau boleh saran, ya kalau bisa juga disehati juga mental. Itu ya sama dengan guru agama juga gitu kan. Iya, jadi ya biar bisa saling kolaborasi. Karena kalau tadi saya lihat untuk mental health tuh kayaknya belum kelihatan gitu. Kayak belum masuk, udah cuman belum belum. Iya seperti itu aja saya suka. Ya baik, mungkin ada. Baik, terima kasih ya, betul Pak Imam. Nanti juga ke depan terkait dengan aspek mental, kita akan melibatkan guru agama sebagai fasilitatornya, supaya nanti, karena selain fisik di dalam, kan ada istilahnya mensana in corporation, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Itu ya benar nggak? Intinya seperti itu. Insya Allah nanti dalam kegiatan ini dilibatkan juga terkait dengan guru agama di aspek mentalnya. Oh ya, ada tambahan dari Bapak Ibu yang hadir, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Arif, sangat bagus sekali programnya ya, apalagi berhubungan dengan materi saya di biologi. Mungkin kalau tadi kan sering yang disebut itu makanan ya yang dikonsumsi. Mungkin ini berkaitan dengan siswa kelas 11, tepat sekali ada materi sistem pencernaan, di mana kita memang membahas bahan-bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kegunaannya untuk organ tubuh kita dan bagaimana proses pencernaannya di tubuh kita. Jadi memang cocok kalau target sasaran peserta didiknya adalah kelas 11, seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Andri. Nanti mohon bantuannya terkait dengan tadi kita berkolaborasi motornya dari mata pelajaran PJOK dan biologi. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Mudah-mudahan SMA Negeri 32 semakin maju dan anak-anaknya semakin sehat dan bugar.